Jangan. Kalau sujud nanti kan perlu rakaat lagi, cintainya gini. Setelah berdiri baru ikut. Nah, ya. Jadi batasnya itu ruku. Asal menemui imam ruku tumaknina itu masih mendapatkan 1 rakaat. Jelas nggih? Nggih. Lagi pertanyaan? Nggih, monggo silahkan dikasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan masalah masjid. Jadi masjid digunakan untuk ijab kabul akad nikah boleh. Tapi kalau untuk resepsi yang seperti di Masjid Agung Surabaya itu Masjid Al-Akbar itu kan lantai 2 digunakan untuk resepsi dan suara nyanyiannya itu kedengaran sampai lantai dasar untuk sholat itu. Dan masjid tidak boleh digunakan untuk bisnis. Kalau di Masjid Agung Surabaya itu dibuat bisnis gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu komplek ini bisa semua itu dianggap masjid semuanya, tapi bisa juga sebagian tidak dianggap masjid. Umpamanya satu ruang pertemuan ini bukan termasuk masjid. Ini ruang kantor bukan dianggap masjid, bukan masjid. Maka itu tidak termasuk masjid. Ya, tidak termasuk masjid. Jika di ruang pertemuan dikhususkan untuk acara pertemuan, acara mantenan, acara rapat, ya bukan masjid, walaupun di lingkungan masjid. Ya, otomatis tidak apa-apa kalau bukan di dalam masjid. Ya, di kantor bukan termasuk masjid, maka juga tidak termasuk masjid. Tetapi tentu kita tetap harus menghormati kehormatan masjid. Ternyata satu komplek ada satu ruangan untuk pertemuan, untuk disewakan, ya hendaknya itu memperhatikan adabul masjid, tata keramanya masjid, baik itu suara nyanyi-nyanyian, baik itu orang-orang yang masuk ke dalamnya dalam membuka aurat, juga mungkin membawa sandal dan lain-lainnya. Karena masjid itu paling mulia, Pak. Kalau masjid ini sudah diinjak-injak kehormatannya, kita umat Islam merasa terinjak kehormatan kita. Nggih napa nggih? Di Riau, Pak, ada masjid dimasuki oleh tentara karena untuk membubarkan demonstran. Masjid diinjak-injak, Quran berserakan. Tentu kita tidak rela masjid dihinakan. Nggih napa nggih? Kita harus menghormati masjid. Termasuk berbisnis di masjid. Nggak boleh. Jenengan dalam masjid gamelan di sini ya berbisnis transaksi. Nggak boleh. Tapi kalau berbicara menjelaskan masalah bisnis boleh. Dalam masjid menjelaskan tentang perbankan, dalam masjid menjelaskan masalah cara-cara akad, di masjid memberikan ceramah tentang bisnis yang islami. Kalau ilmunya boleh, yang enggak boleh kalau buka transaksi di masjid. Termasuk sampean ada orang pesan pulsa sampai dalam masjid, yuk tak kirim ya 200 ya di masjid. Itu enggak boleh kalau sudah transaksi. Tapi kalau sekedar itu menjelaskan masalah perdagangan itu boleh. Ada di zaman Nabi itu orang yang berbisnis di masjid. Rasulullah, la robahak, semoga tidak beruntung kamu. Artinya dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas nggih? Nggih. Monggo ada lagi ibu-ibu, enggak apa-apa. Yang lain persilakan. Monggo. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini di luar pertanyaan Ustaz. Yeah. Bagaimana risalah itu yang dibawa Sunan Haji Jenar sekarang masih ada gitu yang pengikutnya. Itu madhab sama siapa Ustaz? Ya.
Syekh Siti Jenar itu menurut riwayat adalah aliran Solok Linglong Manunggaling Kala Gusti, Wahdatul Wujud, di mana dia mengatakan bahwa orang beribadah itu ada tingkatannya, syariat, hakikat, makrifat. Nggih napa nggih? Syariat itu yang masih luar, kita sholat, ruku, puasa, itu syariat. Ya. Hakikat, mencapai hakikatnya. Sholat ini apa? Karena sholat itu ada 3 macam. Ada sholat itu sekedar melepaskan kewajiban. Yang kedua, sholat itu menjadi kebutuhan. Yang ketiga, sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan kalau sudah mencapai hakikat, nanti akan sampai ke ma'rifatullah, ma'rifat dengan Allah. Nah, Syekh Siti Jenar ini mengikuti adanya Al-Hallaj. Kalau sudah mencapai ma'rifat itu naik lagi kepada wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan dirinya. Anallah wallahu ana. Itu pernah terjadi Pak di Irak, Al-Hallaj.